Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video mengenai jenis-jenis pola asuh orang tua. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Lestari, NIM 468. Saya mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah media berbasis IKT. Langsung saja ya. Nah, di sini saya akan membahas 4 jenis pola asuh orang tua. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pola asuh. Jadi, pola asuh merupakan cara orang tua dalam mendidik, memperlakukan, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosinya kepada anak. Nah, jadi teman-teman, pola asuh ini merupakan cara orang tua ya dalam mengasuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pola asuh yang pertama, yaitu pola asuh otoriter. Jadi, pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dengan cara memberikan peraturan yang sangat ketat ketika anak belajar ataupun bermain. Nah, jadi peraturan pada pola asuh otoriter ini sangat ketat. Ciri-ciri pola asuh otoriter ini, yang pertama, orang tua itu bersikap keras dan tegas terhadap anak. Nah, jadi setiap pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu orang tua memberikannya secara keras dan tegas. Contohnya ketika anak menginginkan misalnya menggunakan telepon, menggunakan handphone ya, maaf. Nah, orang tua seringkali tidak menyetujui anak. Jadi ketika anak menginginkannya, orang tua tidak memberikannya. Selanjutnya, anak tidak mendapatkan pujian ketika melakukan atau berhasil melakukan pencapaiannya. Yang selanjutnya, tidak mendengarkan anak dan menuntut anak untuk dewasa. Selanjutnya, pola asuh permisif. Nah, jadi teman-teman, pola asuh permisif ini merupakan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua lebih membiasakan anak dalam melakukan belajar dan bermain sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya teguran dan peringatan. Nah, jadi teman-teman, tanpa teguran dan peringatan, orang tua pada pola asuh permisif ini lebih membiasakan anak atau membiarkan anak sesuai dengan kehendaknya. Contoh ciri-ciri pola asuh permisif ini, yang pertama, membiarkan anak membagi sendiri waktu belajar dan bermain. Nah, jadi ketika anak ingin bermain, anak itu akan melakukan segala kegiatannya itu sesuai dengan keinginannya tanpa ada peringatan dari orang tua untuk stop ataupun juga untuk belajar. Selanjutnya, membiarkan semua permintaan anak memberikan semua permintaan yang anak mau. Jadi pada pola asuh permisif ini, orang tua lebih menekankan kepada anak untuk bersikap manja. Jadi setiap apapun yang permintaan yang anak inginkan, orang tua selalu menurutinya. Selanjutnya, tidak mengarahkan anak, misalnya tidak mengarahkan anak untuk menggunakan uang sakunya dengan baik ya. Selanjutnya, membiarkan tingkah laku buruk anak dan jarang menghukum anak yang salah. Nah, jadi pola asuh permisif ini dominan terhadap anak yang manja ya. Jadinya anak yang manja dengan kita menggunakan pola asuh permisif ini. Selanjutnya, teman-teman, pola asuh demokratis. Apa sih pola asuh demokratis? Nah, jadi pola asuh demokratis ini merupakan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dengan cara memperhatikan anak atau terlibat dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari belajar dan bermain. Nah, teman-teman, pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang banyak sekali digunakan oleh orang tua yang bijak ya. Nah, jadi ciri-ciri pola asuh demokratis ini, yang pertama, orang tuanya itu hangat tapi tegas ya. Jadi ketika anak bermain, seringkali ada aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi misalnya anak itu diberikan waktu untuk menonton TV. Nah, nanti ketika waktunya habis, bisa juga nanti orang tuanya menyuruh anak untuk segera belajar, seperti itu. Selanjutnya, menghargai sikap baik anak. Nah, jadi
Jadi orang tua itu memberikan pujian ketika anak melakukan perbuatan yang baik, terus memberikan sanksi jika diperlukan ya. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, dalam pola asuh demokratis ini orang tua bisa memberikan sanksi jika diperlukan. Selanjutnya, menghargai minat dan bakat anak. Terus pola asuh yang terakhir yaitu neglected. Pola asuh ini merupakan pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang kurang perhatian dan tidak memperdulikan anak. Nah teman-teman, pada pola asuh ini biasanya terjadi pada orang tua yang melakukan perceraian. Nah jadi pola asuh ini lebih dialami oleh anak yang broken home ya teman-teman. Jadi ciri-ciri pola asuh neglected ini, yang pertama, menyerahkan tanggung jawab orang tua itu kepada orang lain. Jadi seperti orang tua menyewa orang untuk mengasuh anaknya. Jadi seluruh tanggung jawab itu diserahkannya kepada orang yang mengasuh anaknya tersebut. Selanjutnya, jarang komunikasi terhadap anak. Nah jadi pola asuh negatif ini, orang tuanya itu jarang sekali teman-teman berkomunikasi terhadap anak. Jadi anaknya ini kurang perhatian terhadap orang tuanya. Selanjutnya, tidak tahu tentang kehidupan anak. Nah jadi orang tua pada pola asuh neglected ini tidak tahu nih kehidupan anaknya itu gimana. Apa anaknya itu misalnya rajin belajar atau anaknya malas, dia tidak tahu anak itu sedang apa. Nah jadi pola asuh neglected ini, orang tuanya ini tidak mengetahui tentang kehidupan anaknya itu. Bahkan untuk misalnya tentang hobi anak juga mereka tidak tahu ya. Terus pada pola asuh neglected ini, orang tuanya tidak terlibat dalam keputusan penting. Nah jadi ketika ingin memasukkan anak ke sekolah mana nih, orang tuanya itu tidak terlalu terlibat ya untuk memilih sekolah untuk anaknya. Nah jadi teman-teman, itulah 4 jenis pola asuh orang tua pada anak usia dini. Nah jadi teman-teman, setiap pola asuh yang diberikan oleh orang tua ini harus benar-benar diperhatikan supaya nantinya dalam pengasuhan anak itu akan menjadi anak yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi penting sekali nih teman-teman dalam melihat atau memperhatikan pola asuh orang tua yang kita berikan, atau nantinya kita sebagai orang tua ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja video yang saya berikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.